Halo Nak, selamat pagi. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang topik baru kita mengenai genetika atau sering juga disebut sebagai hereditas. Jadi genetika atau hereditas ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Ya. Jadi apa saja sih sebenarnya yang diwariskan oleh induk kepada keturunannya? Mungkin kamu sudah tahu ya, bentuk wajah, rambut, ya, dan yang lain-lainnya, sehingga ada istilah kau mirip orang tuamu ya, kau mirip ayahmu ya, kau mirip ibumu ya, begitu dia. Nah, ternyata Nak, selain bentuk-bentuk tubuh, ya, bentuk luar tubuh yang mirip dengan orang tua atau induk, ternyata sifat yang bisa diturunkan kepada keturunan itu adalah penyakit. Penyakit juga bisa diturunkan induk kepada keturunannya. Misalnya salah satunya penyakit asma. Ya, asma merupakan penyakit keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya yang menderita asma, apalagi asma akut, kemungkinan besar keturunannya juga bisa kena asma. Itu satu. Dan yang kedua adalah penyakit diabetes, ya, atau penyakit gula. Penyakit gula juga merupakan penyakit keturunan, ya. Tapi ada juga memang penyakit gula yang disebabkan karena pola gaya hidupnya yang nggak sehat. Tapi cuman diabetes juga termasuk penyakit keturunan. Misalnya seperti ini, ya. Nenek ibu dari bapak, ya, atau mamanya bapak ibu itu menderita penyakit gula. Dan ternyata bapak ibu juga menderita penyakit gula. Jadi sifatnya keturunan. Itu dia ya. Nah, karena bapaknya ibu memiliki riwayat penyakit gula dari orang tuanya, kemungkinan saja penyakit gula pada bapak ibu bisa diturunkan ke kita anak-anaknya. Nah, hal itu makin mungkin terjadi apabila gaya hidup ibu lah sebagai anaknya bapak ibu, gaya hidup ibu tidak sehat. Ibu menyukai makanan yang terlalu manis berlebihan. Itu dia. Itu semakin memperbesar kemungkinan kalau memang diabetes adalah penyakit keturunan. Jadi kalau misalnya kamu memiliki riwayat keluarga yang punya penyakit keturunan, ya, kalau bisa keturunannya itu menjaga pola hidup supaya kemungkinan untuk terkena penyakit keturunan itu semakin kecil. Gitu dia. Oke? Salah satu penyakit keturunan adalah hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit kelainan darah di mana darah itu sangat sukar membeku. Jadi ketika seseorang yang memiliki penyakit hemofilia, dia terbentur atau terluka sedikit, maka pembuluh darahnya akan terbuka lebar sehingga darah yang keluar itu mengucur deras dan sulit untuk dihentikan. Nah, hemofilia merupakan penyakit keturunan, ya. Dan sampai sekarang penyakit hemofilia tidak ada obatnya, ya. Jadi orang yang menderita hemofilia harus sangat berhati-hati menjaga tubuhnya dari benturan ataupun goresan. Oke? Kemudian ternyata Nak, selain bentuk luar tubuh dan juga penyakit yang bisa diturunkan oleh induk kepada keturunannya, ternyata psikologis atau kejiwaan juga bisa diturunkan. Ini udah pernah Ibu lihat sendiri loh. Kejiwaan yang maksudnya Ibu katakan adalah penyakit mental, ya. Jadi Ibu pernah ngeliat langsung di sekolah Ibu punya teman, dia punya gangguan mental, bukan semacam autis, pokoknya gangguan mental yang sering berdiam diri, nggak bisa bersosialisasi, nggak mau ngomong, dan sekali diganggu dia akan ganggu orang itu. Bahkan mau menyakitin, nah itu gangguan mental. Dan ternyata ketika kita lewat rumahnya ya, dan dengar-dengar dia juga punya abang yang punya penyakit yang sama dengan dia, punya gangguan mental yang sama dengan dia, gitu ya. Ternyata ketika dicari-cari tahu,
memang orang tua dari teman ibu ini tidak menderita gangguan mental, tapi di atas keturunannya itu ya, dari kakeknya itu ada yang kena penyakit mental. Jadi begini ya nak, konsep dari hereditas adalah induk yang ibu maksudkan bukan hanya dari ayah dan ibu, bisa di atas ayah dan ibu. Makanya ada yang begini, ibu misalnya, ibu tidak mirip dengan ayah dan ibu, tapi ibu mirip dengan nenek. Nah gitu dia. Jadi konsep pewarisan sifat bukan di atas kamu saja, tapi bisa di atas kamu lagi, nenek-nenek moyangmu gitu. Itu dia konsep dari hereditas atau genetika.